Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali kita dapat berjumpa di bulan Desember di saat ini. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan dan perlindungan-Mu, atas semua anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kami sampai dengan hari ini. Puji hormat syukur hanya kepadamu patut kami persembahkan. Sebagai umat-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan lewat hikmat dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersama kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membaca bagi kita semua. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa merupakan perikop dari bagian pembacaan firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tema kita yang akan menuntun kita yaitu ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Saudaraku, bagaimana perasaan kita ketika kita didoakan dan kepada kita diharapkan segala hal yang baik itu dapat terjadi? Senang atau bahagia? Yang pasti, bagaimana tidak kita diperhatikan dan didorong untuk menjadi lebih baik? Bukankah itu berarti hidup kita diberi apresiasi? Dan itu tentunya sangat berharga bagi kita. Pada teks yang kita baca, Paulus mengapresiasi persekutuan jemaat di Filipi dengan menyampaikan ucapan syukur dan doanya kepada Allah bagi jemaat itu. Bahwa Paulus tidak menutupi rasa bangganya terhadap jemaat di Filipi karena hidup dan sikap mereka yang benar-benar menunjukkan penghargaan terhadap berita sukacita, berita Injil melalui persekutuan yang mereka bangun. Ia berharap mereka tetap giat menggali pengetahuan dan pengertian melalui berita Injil, sehingga mereka dapat memilih apa yang baik serta hidup suci dan tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran menjelang hari Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dua hal yang dapat kita renungkan melalui teks ini adalah: pertama, keadaan jemaat di Filipi selayaknya menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan beriman, secara khusus di mana kita ada pada masa raya Advent, bahwa berita Injil juga telah disampaikan kepada kita sejak awal untuk menjadi pengetahuan yang membentuk kerohanian kita menjadi baik dan memiliki kualitas. Cara berada kita dengan pola pandang, pengambilan keputusan, perilaku dan cara kita bekerja
Semuanya menunjukkan sejauh mana kita memahami berita Injil dan bagaimana kita menghargainya sebagai cara Tuhan menghantar kita kepada kehidupan yang berkenan kepadanya. Kedua, kita juga belajar dari Paulus yang begitu memperhatikan keadaan persekutuan jemaat di Filipi. Dan juga tentunya persekutuan jemaat-jemaat lainnya pada masa itu. Dengan terus mendampingi dan memberi dukungannya dengan sangat luar biasa. Demikianlah seharusnya kita dalam persekutuan jemaat di mana kita berada memberi dukungan dengan saling memberi semangat dan mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga di dalamnya kita akan merasa nyaman, kita akan merasa memiliki dan merangsang kita untuk melakukan yang terbaik dalam tugas dan kesaksian kita. Hal itu dapat kita mulai dulu dari dalam persekutuan keluarga kita, kemudian dapat membias keluar kepada lebih banyak orang dengan ruang lingkup yang lebih besar lagi. Memaknai masa raya Advent yang disebut dengan masa penantian, maka kedua hal ini menjadi perenungan yang seharusnya dapat menguatkan komitmen kita untuk melakukan yang terbaik sebagai umat Allah di tengah-tengah persekutuan-persekutuan jemaat, bergereja, dan bermasyarakat. Tuhan senantiasa menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di saat ini. Mari Tuhan berkati kami semua, hamba yang menyampaikan berita ini, bahkan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya dalam seluruh hidup dan kerja mereka. Di masa raya Advent yang sedang kami jalani, Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saksikan terus perenungan firman Tuhan yang disiarkan setiap hari melalui YouTube Klasis GKI Selatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.